Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Semoga adik-adikku sekalian semua dalam keadaan sehat. Nah, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, ya. Di mana dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas kontrak kuliah, kita telah perkenalan. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan, menyampaikan beberapa hal-hal penting yang menyangkut rencana pembelajaran semester kita. Nah, di dalam LPS diharapkan sesuai dengan capaian pembelajaran atau CPL, diharapkan adik-adik sekalian mahasiswa mampu menguasai tentang teori ekonomi syariah, dan bisnis syariah, keuangan syariah, serta di dalam CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, adik-adikku sekalian mahasiswa diharapkan mampu merumuskan pemikiran ekonomi Islam klasik, khususnya yang relevan dengan kondisi kekinian. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Saya mulai dengan konsep ekonomi di dalam perspektif Islam klasik. Dalam perspektif Islam klasik, ekonomi berakar pada konsep keberkahan, barakah, dan juga amanah atau tanggung jawab. Ini sangat berbeda dengan prinsip ekonomi konvensional yang hanya berorientasi kepada keuntungan atau profitable. Nah, sementara dalam pemikiran ekonomi Islam, yang khususnya di zaman klasik, itu tidak hanya mengejar keuntungan, akan tetapi juga keberkahan serta amanah. Nah, kekayaan itu sendiri dipandang sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan agama atau ketentuan syariah. Nah, ada beberapa ulama-ulama klasik yang terkenal di zaman Islam klasik. Di antaranya ada Imam Al-Ghazali yang menekankan bahwa ekonomi Islam tidak hanya sebatas aktivitas transaksi, tetapi merupakan bagian integral dari kehidupan spiritual. Menurutnya, tujuan dari aktivitas ekonomi adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang hanya dapat dicapai dengan mengikuti nilai-nilai keadilan dan keseimbangan yang diajarkan di dalam Islam. Kemudian ada lagi Ibnu Khaldun, dalam karyanya Muqaddimah, mengidentifikasi peran ekonomi sebagai unsur penting bagi kemakmuran dan stabilitas masyarakat. Ia menekankan bahwa kegiatan ekonomi seperti produksi, perdagangan sebagai pilar kemajuan suatu peradaban selama diatur dengan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas. Dengan kata lain, ekonomi dalam dunia Islam klasik tidak hanya menyangkut aspek kapital atau permodalan, tidak hanya profitabilitas, akan tetapi juga mencakup dimensi sosial, spiritual, dan moral, di mana ekonomi tidak sekedar mengurus kekayaan, tetapi juga mengatur kesejahteraan umat secara keseluruhan. Nah, di dalam ekonomi Islam ada beberapa prinsip dasar, yaitu keadilan, al-adlu, tidak ada pihak yang dirugikan, kesejahteraan sosial, al-maslahah al-ammah, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam ekonomi Islam, yaitu kesejahteraan. Kemudian ada keseimbangan, al-tawassun. Nah, prinsip-prinsip ekonomi Islam ini sejalan dengan firman Allah, surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna an tijaratin minkum. Wahai orang-orang beriman, jangan memakan harta sesamamu dengan cara batil kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar saling ridha. Maka implementasi ekonomi Islam yaitu melalui zakat, wakaf, dan sedekah serta larangan riba, gharar, maisir. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami beri tugas untuk membuat resume tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, khususnya pada zaman klasik. Silakan dibuat resumenya sebanyak 8 paragraf. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.